kita akan membahas hal seputar hukum. Kita di sini kedatangan dua narasumber ya. Yang pertama ada Kak Maya. Saya lihat dulu dong Kak ke kamera. Halo. Dan Kak Wafi. Jadi beliau ini, Kak Maya ini adalah salah satu petugas PTSP ya Kak, benar ya? Iya. Terus kalau Mas Wafi mahasiswa dari UIN Gusdur. Betul sekali. Ya, terima kasih kepada Mas Fateh. Sebelumnya mohon izin menjelaskan kepada petugas PTSP atau Mbak Maya terkait pengertian dari PTSP itu. Singkatan dari pelayanan terpadu satu pintu adalah sebuah pelayanan publik yang pertama kali diakses oleh orang yang mau mendaftarkan perkara, yang dimana itu PTSP itu tempat dimana layanan administratif itu satu pintu. Jadi apakah semua pengadilan agama itu ada PTSP-nya? Iya, tentunya dari semua peradilan dari negeri ataupun agama itu pastinya ada PTSP. Pasukan tersebut ketika contoh saja dari Mas Fateh mau mengajukan permohonan ataupun gugatan, itu ketika jenengan itu tidak menggunakan advokat, itu pendaftaran pertama itu ke PTSP dulu. Begitu. Kalau untuk tugasnya apa aja nih kira-kira? Untuk masalah tugas dan fungsi dari PTSP itu ada antara lain itu ada menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, kemudian ada mencatat dan memberikan tanda bukti pembayaran dari perkara permohonan maupun gugatan yang nantinya diserahkan oleh pengadilan atau diserahkan atau diajukan ke pengadilan. Begitu Mas Fateh sedikit menjelaskan. Jadi adanya PTSP di pengadilan agama itu sangat penting ya Kak ya? Iya. Kira-kira dalam PTSP di pengadilan agama itu diawasi oleh siapa sih Kak? Kalau kita tahu. Oke. Tentunya dari seluruh sektor untuk pengadilan pasti ada pengawasnya, terutama dari PTSP. PTSP itu berada dalam pengawasan atau pengarahan dari panitera muda atau para panitera muda, dan di bawah tanggung jawab ketua serta wakil ketua dari pengadilan tersebut. Sebelumnya terima kasih ya Kak untuk Kak Wafi atas penjelasannya Ya, sama-sama. terkait apa sih itu PTSP itu. Selanjutnya untuk Kak Maya, Ya. untuk susunan loketnya itu gimana sih Kak? Bisa dijelaskan? Barangkali ada penonton yang mengajukan gugatan, cara pastinya kan harus ke PTSP terlebih dahulu. Ya, betul sekali. PTSP itu adalah tempat pertama di mana kita akan mengajukan gugatan tersebut. Jadi itu tuh kayak seperti pendaftaran seperti itu. Jadi di PTSP tersebut itu ada memiliki 3 loket utama dan 4 loket pendukung Mas. Nah, selain dari 3 loket utama dan 4 loket penjualan tersebut, itu juga ada kasir Mas. Nah, kasir itu seperti transaksi, pembayaran, panjar biaya perkara. Nah, itu juga untuk menyerahkan bukti transaksi SKUM. Itu. Jadi transaksi berarti kasir itu tempat untuk transaksi dari yang tadi saya sebutkan, terus juga ketika ada pengembalian sisa dari biaya panjar perkara tersebut, serta jika ada info mengenai jika kurang biaya panjar tersebut, seperti itu. Terus mengenai loket ya, loket 3 loket utama tersebut ya, 3 loket itu kita dari loket 1 itu di loket pertama ini kita menerima pendaftaran perkara serta memeriksa
perkara tersebut seperti permohonan dan atau gugatan, terus banding, kasasi, verset dan lain-lain. Terus juga di loket pertama ini kita menaksir biaya berdasarkan radius dari alamat klien tersebut. Nah, selanjutnya di loket 3 ini itu tempat pengambilan produk. Nah, jadi setelah selesai sidang, hasil sidang sudah diputuskan dan itu sekitar kurang lebih 14 harian lah, 2 minggu itu hasil dari sidang tersebut itu bisa diambil di loket 3. Seperti misal hasil persidangan dari perceraian lah, itu kan yang kita dapatkan kan akta cerai kan. Nah, akta cerai itu bisa diambil di loket 3 seperti itu, Mas. Cukup kompleks juga ya kayak setiap loketnya. Terus oh ya, tadi kan ada loket pendukung ya. Oh iya. Itu apa sih Kak kira-kira? Oh, loket pendukung itu misalnya itu pos atau bank, terus juga layanan informasi serta pengaduan. Terus juga ada loket gugatan mandiri misalnya. Dan yang satunya lagi itu loket pojok e-katalog. Oh, berarti barangkali nih Kak, kan ada misal penonton gitu Ya. mau melakukan gugatan cerai gitu. Terus mereka bingung apakah ada yang membantu di pengadilan agama. Silakan bisa Mas Rafiq yang menjawab. Ya, sedikit menjelaskan ya. Dari peradilan agama ataupun peradilan negeri, pastinya ketika semua orang yang mau melakukan gugatan atau permohonan itu kan tidak semuanya itu tahu. Dalam sebuah peradilan pastinya ada namanya itu pos bakum. Pos bakum itulah singkatannya itu pos bantuan hukum, yang dimana membantu dari orang-orang yang mau melakukan gugatan atau permohonan terkait dengan administratif, pembuatan gugatan, pembuatan permohonan, itu bisa dibantu dari pos bakum itu sendiri. Karena tidak semua dari jajaran orang-orang yang tersebut itu pada bisa semua. Pastinya dari loket 1, loket 2, loket 3 itu belum paham semua. Begitu Mas Fatih. Berarti misal ketika kita bingung, berarti ada pos vakum yang membantu kita. Iya. Ya, nanti kalau tidak ada yang bingung, tanya aja. Kemungkinan besar ada dari peradilan atau dari pengadilan itu ada kan di depan itu ada sapa, mungkin bisa tanya, bisa. Baik, terima kasih ya Kak untuk penjelasannya Kak Maya dan Kak Wafi. Untuk penjelasannya dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa alur pendaftaran melalui PTSP itu adalah proses yang penting dari memerlukan pemahaman yang baik mengenai prosedur serta dokumen yang dibutuhkan. Sekian dari kami. Saya Fatih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Law Education. See you in episode selanjutnya. Bye bye.